Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi menyapa kembali hadir kali ini bersama saya, Langit Rinesti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawa Bapak, Ibu, Saudara semua kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya, kembali ke tahun 1914. Ini adalah tahun pertama terjadinya Perang Dunia Pertama. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang ingat ya, atau mungkin tidak. Tapi pasti sudah pernah membaca di buku pelajaran mungkin. Jadi 1914, tahun pertama terjadinya Perang Dunia Pertama, salah satu konflik paling berdarah dan paling brutal di dalam sejarah umat manusia. Saat Perang Dunia Pertama berakhir, nantinya setidaknya 9 juta orang akan tewas. Dan kisah kita pada pagi hari ini akan terambil pada satu masa di tahun yang sama, tahun pertama 1914 di musim dingin, di bulan Desember. Mungkin sebagai konteks perlu kita jelaskan juga, perlu kita pahami bahwa pada saat itu untuk pertama kalinya perang terjadi di parit-parit. Jadi supaya para serdadu baik dari kubu sekutu maupun dari kubu sentral bisa berlindung dari serangan musuh, dari serangan tank, dari tembakan-tembakan, mereka harus menggali lubang di tanah supaya saat serangan terjadi mereka bisa masuk ke lubang itu dan bersembunyi. Dan yang terjadi setelah itu adalah tidak hanya mereka menggunakan parit-parit itu secara temporer atau hanya secara sementara, tapi secara permanen. Jadi bayangkan, sebagai seorang tentara dikirim ke medan perang, mereka harus pertama menggali paritnya dulu sampai berkilo-kilometer, dan mereka tinggal di situ, berperang di situ, mengadu nyawa di situ. Bisa harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan musim dingin tahun 1914 itu sangat brutal. Kita semua tahu ya, kalau di Indonesia kita menyalakan AC begitu, paling rendah biasanya suhu berapa ya? 16 derajat begitu. Dan mungkin untuk beberapa orang 16 derajat itu sudah dinginnya luar biasa. Musim dingin di front barat Eropa, di daratan Eropa, bisa mencapai jauh lebih rendah daripada 0 derajat. Bisa minusnya, minus 10, minus 11, atau bahkan lebih. Bisa dibayangkan sedingin apa situasinya saat ini. Dan tidak hanya itu, musim dingin 1914 itu sangat brutal karena berhari-hari hujan turun, sehingga airnya mulai menggenangi parit, dan para serdadu ini tidak hanya di situ hanya bisa berlari-lari di tanah yang kering, tidak. Mereka harus berlari-lari melewati banjir, melewati lumpur yang suhunya luar biasa dingin. Benar-benar pengalaman yang menyedihkan sepertinya. Mungkin di mata kita sekarang tidak terbayang seberapa susahnya begitu. Malam Natal 24 Desember 1914. Setidaknya suasana sedikit lebih ceria karena pada akhirnya mereka, para serdadu ini, baik dari kubu sekutu maupun dari kubu sentral, yang dalam hal ini adalah pasukan Inggris versus pasukan Jerman, mereka akhirnya mendapatkan kiriman-kiriman dari kampung halaman mereka. Mereka mendapatkan coklat, mereka mendapatkan rokok, mereka mendapatkan beberapa hal, surat begitu kan, dari orang-orang terkasih yang setidaknya membuat situasi sedikit lebih baik. Dan kita perlu mengingat juga bahwa pada saat itu kita tidak hanya bicara prajurit-prajurit yang sudah siap perang, yang berlatih, yang selalu mendapatkan training intensif begitu. Ada banyak juga sukarelawan yang bahkan mungkin masih muda, masih 16 tahun, 17 tahun, dan bayangkan mereka jauh dari rumah, entah besok mereka masih bisa pulang atau tidak, apakah mereka akan mati, apakah mereka harus diamputasi, mereka tidak tahu. Dan malam Natal saat itu, satu lagi hal yang baik terjadi. Setelah berhari-hari hujan, akhirnya hujan berhenti. Sehingga parit-parit yang biasanya becek, yang biasanya banjir itu sekarang sudah kering. Merayakan malam Natal di situasi yang
tidak terbayangkan Budi. Tapi ada satu momen di mana saat serdadu Inggris melihat ke seberang, mereka melihat ada kelap-kelip. Ada yang tidak beres ini di sini. Mereka melihat dengan teropong mereka dan surprise. Ternyata ada banyak sekali pohon-pohon Natal kecil. Mereka menyebutnya Tannenbaum, dipasang di atas parit. Awalnya serdadu Inggris berpikir, apakah mereka mau menyerang kita? Tapi saat ketegangan itu memuncak, mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa. Melodi yang mereka sendiri sangat familiar. Stille Nacht, Heilige Nacht. Mereka mendengarkan melodi Malam Kudus dalam bahasa Jerman, sesuai versi asli dari Austria. Anehnya, para tentara-tentara Inggris ini mendengarkan itu, mereka seperti tertantang begitu. Nantang mereka nih. Kita juga harus bernyanyi. Akhirnya mereka melanjutkan lagu itu, mereka pun bernyanyi. All is calm, all is bright. Dan di tengah-tengah peperangan berdarah ini, dua kubu saling sahut menyahut lagu-lagu Natal. Dan yang awalnya seperti perang nyanyi berpacu dalam melodi begitu ya, pelan-pelan mulai menjadi harmoni. Lebih uniknya lagi, tidak lama kemudian, serdadu dari pihak Jerman mengangkat tangan, dan ini sangat berbahaya ya, karena bisa saja dia muncul kemudian ditembak dari sisi seberang. Tidak ada yang tahu. Tapi dia mengangkat tangan dan dia bilang, "Hey Englishman, if tomorrow you no shoot, we no shoot." Kurang lebih, "Hai orang-orang Inggris, kalau besok kalian tidak menembak, kami juga tidak menembak." Dan keajaiban Natal terjadi. Di berbagai titik di front barat, serdadu yang harusnya berperang yang selama 6 bulan sebelumnya ini sudah saling bunuh-membunuh. Mereka pelan-pelan muncul dari parit-parit mereka dan mereka berkenalan. Meski dengan bahasa yang terbatas tentu. Dan mereka ingin mengenal sebetulnya siapa sih orang-orang yang di negara mereka ini disebut sebagai musuh. Orang-orang yang menurut pemerintah mereka, kami harus datangi, kami harus bunuh, mereka adalah musuh kami. Dan begitu mereka bertemu di tengah-tengah, mereka bertukar pikiran, bertukar hadiah, bertukar bingkisan-bingkisan kecil. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berperang di pihak yang berbeda, mereka sama-sama manusia. Mereka berbagi pengalaman yang sama, mereka sama-sama mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka harus tidur di tempat yang dingin, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, harus bertarung nyawa. Dan disitulah kemanusiaan mereka tercipta. Dan sekarang kita ada di tahun 2023. Kita bisa belajar dari situ dan berefleksi bahwa keajaiban Natal itu mungkin terjadi dengan sesuatu yang sepertinya sederhana tapi sangat bermakna. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengundang Anda untuk melihat firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Allah datang ke dunia dalam rupa Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dan kita bisa melihat bahwa meskipun saat ini sekali kita menyalakan televisi, kita membuka YouTube, kita membuka media sosial, di mana-mana kita mendengar ada banyak konflik, banyak perseteruan, banyak peperangan. Entah itu terjadi di Ukraina yang diinvasi oleh tentara Rusia,
kemudian yang terjadi antara Hamas dan pemerintah Israel di Palestina, dan masih banyak lagi. Dan entah mengapa kita seakan-akan diarahkan untuk memilih pihak begitu. Seakan-akan kalau Anda pro A, berarti Anda membenci B. Kalau Anda pro B, Anda membenci A. Dan seakan kita harus memilih. Padahal dalam setiap konflik berdarah, sebetulnya hanya beberapa pihak saja yang saling berperang dan bertaruh kepentingan. Tapi yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat di bawah. Rakyat jelata pada umumnya. Dan itu yang kita sering lupa. Di tengah-tengah perseteruan itu, di mana kita dipaksa untuk memihak, di mana kita harus seakan-akan pro satu tapi kontra yang lain. Ada baiknya kita ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia. Natal datang untuk kita sebagai Raja Damai, sebagai pembawa kedamaian. Dan untuk itulah, mari kita semua berupaya sebisa mungkin untuk mengikut teladan Yesus, untuk mengasihi musuh kita, untuk mengasihi mereka yang menganiaya kita, dan untuk berfokus bagaimana untuk menciptakan damai, menciptakan persekutuan yang baik di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kita semua. Semoga dengan renungan yang singkat ini, dari kisah nyata yang tadi kita dengarkan, kita belajar bahwa damai Natal itu nyata. Damai Natal itu ada di tengah-tengah kita, dan kitalah sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang mendapatkan tugas untuk membawanya ke seluruh dunia. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah hadir di dunia. Engkau telah menjadi Raja Damai atas kami semua. Tuhan, ampunilah kami yang masih kerap egois, masih gampang terprovokasi, dan masih sering berkonflik dengan sesama kami. Tuhan Yesus, izinkan kami untuk mengikuti teladan-Mu, untuk bisa menjadi agen-agen perdamaian di dunia, sebagaimana Engkau menjadi Raja Damai bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya dalam tangan kuasa-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pada Pagi Menyapa kali ini. Sampai berjumpa di Pagi Menyapa selanjutnya.